Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik pengendalian gulma. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bilqis Alfi Izati dengan NIM 066, Rahmi Anissa Husnia dengan NIM 067, Okvita Sari Tripuspita dengan NIM 077, Nastiti Iga dengan NIM 080, Alisa Cahya dengan NIM 084, Arla Faras dengan NIM 086, dan Naura Nazifa dengan NIM 087. Topik yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu mengenai yang pertama teknik pengendalian gulma dan yang kedua ada teknik pengendalian gulma pada tanaman cabai. Gulma ialah tumbuhan yang tumbuhnya tidak dikehendaki dan membutuhkan air, unsur hara, cahaya, ruang, dan nutrisi dengan cara berkompetisi dengan tanaman budidaya. Dengan adanya gulma, tanaman budidaya akan keracunan senyawa alelopoti yang dimiliki oleh gulma. Kerugian yang ditimbulkan dapat memengaruhi kualitas ataupun kuantitas panen sehingga merugikan petani. Materi yang pertama yaitu mengenai teknik pengendalian gulma. Menurut Suman dan Yakub, pengendalian gulma dapat dilakukan untuk menekan populasinya supaya tidak menimbulkan kerugian ekologi dan memilih gulma mana yang menyuburkan tanaman atau mengusir hama. Untuk mengendalikan gulma, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Di antaranya, baik untuk teknik pengendalian gulma yang pertama, merupakan pencegahan yang akan disampaikan oleh Okvita. Baik, terima kasih atas waktunya. Teknik pengendalian gulma yang pertama yaitu pencegahan. Metode ini ditujukan untuk spesies gulma yang sangat merugikan dan belum ada di lingkungan kita. Benih gulma asing yang cocok untuk tumbuh di lokasi baru bisa sangat merepotkan. Berikut ini cara mencegah untuk masuk dan penyebaran gulma baru, yaitu yang pertama dengan cara pembersihan bibit tanam dari kontaminasi gulma. Yang kedua, pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang ketiga, dapat dengan menggunakan pupuk kandang. Yang keempat, pencegahan pengangkutan tanaman, tanah, dan benda yang berpotensi memindahkan gulma ke lahan budidaya. Yang kelima, pemberantasan gulma di sisi pengairan. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian gulma secara fisik yang akan disampaikan oleh Alisa. Nastiti, maaf. Baik, terima kasih untuk waktunya. Berikut adalah cara pengendalian gulma secara fisik. Yang pertama, dengan cara pengolahan tanah atau soil tillage. Saat mengolah tanah, dibutuhkan alat-alat seperti cangkul, garu, bajak, dan traktor. Alat tersebut digunakan untuk mengurangi populasi gulma sebelum proses penanaman. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan alat tersebut, seperti siklus hidup gulma, penyebaran akar, usia dan ukuran, jenis, iklim, serta topografi tanah. Yang kedua adalah pembabatan atau mowing. Pembabatan atau pemangkasan sebaiknya dilakukan saat gulma sedang tumbuh lebat, akan berbunga, ataupun sebelum berbiji. Sayangnya, pembabatan kurang tepat jika digunakan untuk mengendalikan gulma tahunan. Efektivitas teknik ini dipengaruhi oleh waktu dan interval pembabatan. Umumnya, teknik ini dilakukan di perkebunan yang memiliki crop berupa pohon. Cara yang ketiga yaitu penggenangan. Teknik ini akan efektif untuk mengendalikan gulma tahunan yang dapat dilakukan dengan menggenangi lahan sedalam 15-25 cm selama 3-8 minggu. Gulma yang dikendalikan harus cukup terendam agar gulma tidak dapat melanjutkan siklus hidupnya. Yang keempat, pembakaran atau burning. Umumnya dilakukan pada lahan non-pertanian seperti pinggir jalan,
pinggir sungai, dan tanah industri. Pembakaran dilakukan pada suhu 45–55 derajat Celcius supaya sel gulma mati. Dan yang kelima adalah mulsa. Mulsa merupakan penutup permukaan bedengan tanaman yang menggunakan bahan organik ataupun lembaran plastik. Penggunaan mulsa digunakan oleh petani untuk dapat memperoleh hasil produksi yang lebih maksimal. Hal ini karena mulsa dapat menghalangi cahaya matahari hingga sampai ke gulma. Dengan begitu, gulma tidak dapat melakukan proses fotosintesis sehingga akan musnah. Mayoritas petani di Indonesia menggunakan mulsa berbahan plastik. Namun terdapat alternatif bahan lainnya seperti jerami, pupuk hijau, sekam, serbuk gergaji, kertas, dan plastik. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian gulma secara biologi yang akan disampaikan oleh Alisa. Pengendalian gulma secara biologi. Populasi gulma dapat ditekan menggunakan organisme lain yang merupakan musuh alami, dapat berupa hama, penyakit, atau jamur yang dapat menekan atau mematikan gulma, tetapi tidak berdampak pada tanaman budidaya. Contohnya ialah kutu Dactylopins tomenlosus untuk mengendalikan kaktus liar, ikan koan untuk menekan adanya enceng gondok. Kemudian ada pemanfaatan tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan untuk pengendalian alang-alang, dan ada juga Coromolaena odorata yang ditekan dengan jamur. Next. Untuk dapat memerangi gulma, ada syarat alami yang harus dipenuhi oleh musuh alami tersebut. Yang pertama ialah tidak merusak tanaman budidaya, sehingga pada saat hidup tanaman organisme lain dapat hidup secara mandiri. Yang kedua ialah siklus hidupnya sesuai dengan gulma yang diberantas. Yang ketiga ialah mampu mematikan gulma yang paling tidak mencegah gulma membentuk biji dan berkembang biak menyebar ke daerah lain yang ditumbuhi tanaman inangnya. Jadi memotong rantai reproduksi. Selanjutnya mengenai teknik pengendalian gulma secara kimia yang akan disampaikan oleh Arla. Baik, pengendalian gulma dapat dilakukan secara kimia. Secara kimiawi, pengendalian gulma dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida. Herbisida merupakan senyawa kimia yang berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida mampu menekan pertumbuhan maupun mematikan gulma yang mengganggu maupun tanaman yang tidak mengganggu. Efek yang dapat ditimbulkan dari herbisida tersebut tergantung banyaknya dosis yang diberikan. Pada pemberian dosis yang tinggi akan mengakibatkan kematian pada tanaman di sekitarnya pula. Namun pada dosis yang lebih rendah hanya akan mematikan tumbuhan atau gulma tertentu tanpa mematikan tumbuhan lainnya. Jenis herbisida. Herbisida dapat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu herbisida kontak dan sistematik. Herbisida kontak merupakan herbisida yang dapat secara langsung mematikan jaringan-jaringan bagian gulma saat terkena larutan herbisida, terutama pada bagian gulma yang berwarna hijau. Herbisida ini memiliki reaksi yang sangat cepat sehingga cukup efektif untuk memberantas gulma. Yang kedua, herbisida kontak ini hanya dapat mematikan bagian tanaman yang terkena larutan herbisida sehingga bagian tanaman yang berada di bawah tanah tidak akan terpengaruh. Kemudian yang herbisida lainnya yaitu herbisida sistematik. Herbisida sistematik merupakan herbisida yang memiliki cara kerja yang ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma. Kelebihan dari jenis ini yaitu dapat mematikan tunas yang ada di dalam tanah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan gulma.
Dengan demikian, proses gulma untuk tumbuh kembali akan sangat lambat sehingga rotasi pengendalian dapat lebih lama. Selanjutnya, gulma pada cabai. Gulma pada cabai tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari petani untuk dapat mencegah dan menanggulangi gulma agar lahan pertanian cabai tidak ditumbuhi gulma. Contoh gulma pada cabai yakni Mimosa pudica, yang merupakan putri malu dari famili Fabaceae. Next. Kemudian kita akan membahas tentang teknik pengendalian gulma pada cabai. Next. Kehadiran gulma pada tanaman cabai tidak dikehendaki karena menurunkan hasil baik secara kuantitas maupun kualitas. Apabila tidak dikendalikan, kehadiran gulma dapat menurunkan hasil tanaman budidaya sebanyak 20 hingga 80%. Dalam hal ini, tanaman cabai sangat peka pada gulma saat pertumbuhan awal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian gulma sedini mungkin. Selanjutnya, teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan gulma pada cabai yang pertama adalah solarisasi tanah. Solarisasi tanah merupakan pengendalian gulma pratanam, di mana solarisasi tanah merupakan proses hidrotermal dalam memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan lengas tanah dengan menggunakan mulsa plastik. Mulsa plastik merupakan lembaran plastik transparan yang digunakan untuk memindahkan energi cahaya ke dalam tanah. Apabila suhu di bawah lembaran plastik cukup tinggi, gulma dan OPT lainnya akan terbunuh. Selanjutnya, penyiangan yang merupakan kegiatan membersihkan lahan tanam cabai dari gulma di sekitarnya menggunakan pencong atau sekop plastik. Kegiatan ini dilakukan apabila setelah solarisasi tanah masih terdapat gulma di sekitar tanaman cabai. Next. Pertama, gulma merupakan salah satu OPT yang menghambat pertumbuhan tanaman karena terjadinya persaingan dengan tanaman budidaya dalam mendapatkan air, unsur hara, cahaya, ruang, dan nutrisi. Yang kedua, gulma dapat dikendalikan melalui pencegahan fisik, biologi, dan kimia. Lalu yang terakhir, teknik pengendalian gulma pada tanaman cabai dilakukan dengan cara solarisasi tanah dan penyiangan. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.